Ukraina digambarkan sebagai korban perang yang tidak bersalah yang dilancarkan Rusia terhadapnya. Jelas, Ukraina adalah korban, sebab Rusia adalah kekuatan yang jauh lebih besar dan unggul, lalu pada akhirnya akan mengalahkan pertahanan Ukraina. Negara Eropa Timur telah menghadapi kerugian besar dalam hal sistem senjata dan Kiev akan merasa sangat sulit untuk terus melawan Rusia. Sebagian besar dari mereka yang melawan pasukan Rusia adalah tentara wajib militer Ukraina. Jadi, Kiev secara alami semakin putus asa. Bukan hanya rezim Volodymyr Zelensky yang putus asa, tetapi juga kekuatan Barat yang mendalangi Presiden Ukraina pun juga putus asa melawan Putin. Amerika Serikat di bawah Joe Biden dan semua sekutu NATO-nya telah menginvestasikan beberapa miliar dolar untuk memastikan bahwa Ukraina terus berjuang sampai orang terakhirnya bertahan. Ukraina bersikeras tidak akan menyerah. Namun, siapa yang menderita karena sikap keras kepala Zelensky? Orang-orang Ukraina lah yang tidak bersalah, yang mulai membenci negara mereka dan angkatan bersenjatanya, karena apa yang mereka alami. Media Jerman Der Spiegel menerbitkan video berdurasi 3 menit tentang evakuasi warga sipil dari pabrik baja Azovstal di Mariupol pada Mei 2022 lalu. Natalia Usmanova yang bekerja di pabrik sebelum perang dimulai telah mencari perlindungan di sana bersama anak-anaknya dan suaminya mengungkap angkatan bersenjata Ukraina menggunakan warga sipil yang terperangkap di dalam pabrik sebagai perisai manusia dan menyandera orang yang tidak bersalah. Dalam video yang kini telah diterbitkan oleh Der Spiegel, Usmanova berkata, "Mereka tentara Ukraina dan pejuang Azov menahan kami di bunker. Mereka bersembunyi di balik fakta bahwa mereka seharusnya mengkhawatirkan keselamatan kita. Mereka meneriaki kami ketika kami mencoba melarikan diri dan menyuruh untuk kembali ke bunker. Ukraina sekarang mencoba untuk menekan informasi semacam itu agar tidak dikonsumsi secara luas oleh orang-orang di seluruh dunia. Ukraina bertahan sekarang dengan berpura-pura menjadi orang yang tidak bersalah dan hanya menjadi korban kegilaan Vladimir Putin. Ingat air mata dan tangisan yang ditimbulkan setelah Rusia diduga mengebom rumah sakit bersalin dan teater drama di Mariupol. Nah, ketika berbicara tentang rumah sakit bersalin, saksi mata dan wanita hamil sendiri mengungkapkan bahwa tentara Ukraina menggunakan rumah sakit tersebut sebagai pangkalan tempur sambil menahan warga sipil ini sebagai tameng manusia melawan pasukan Rusia. Demikian pula dalam kasus teater drama Mariupol, seorang wanita berusia 17 tahun yang selamat dari pengeboman mengatakan kepada kantor berita Abkhazian bahwa dia menyaksikan tentara Azov bersembunyi di balik sandera sipil di gedung tersebut. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa Ukraina telah menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia di seluruh negeri, terutama di Mariupol. Kekuatan tempur utama Ukraina di Mariupol adalah Batalion Azov, yang dikenal memiliki kecenderungan ekstremis sayap kanan. Pasukan tersebut juga memiliki rekam jejak yang terbukti dalam hal pelanggaran hak asasi manusia yang berani dan mempekerjakan tentara anak-anak. Namun, pemerintah Ukraina memperlakukan Batalion Azov seperti bangsawan. Fakta bahwa Ukraina telah menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia seharusnya membuat dunia menyadari bahwa Kiev menjalankan agenda yang jauh lebih jahat terhadap rakyatnya sendiri dengan